Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Febriansyah dari kelas KPI 3C. Sini saya akan mengulas kembali tentang UTS yang diberikan oleh Kak Wira pada minggu lalu. Yang pertama itu pengertian psikologi baik itu secara etimologi dan terminologi. Yang saya ketahui di sini, secara etimologi, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Adapun psiko berarti jiwa, sedangkan logos pengetahuan atau ilmu. Jadi secara etimologi psikologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Dan secara terminologi, psikologi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan. Psikologi dapat didefinisikan dalam beberapa variasi menurut unsur pendekatan dan metode kajiannya atau luasnya, tujuan kajian dari individu psikologi. Dan dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam pada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Dan yang kedua yaitu ilmu psikologi dakwah ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada ilmu-ilmu lain dalam penerapannya, yaitu ada ilmu sosiologi, ada ilmu komunikasi, dan ada ilmu psikologi agama. Yang pertama itu keterkaitan antara ilmu psikologi dakwah dengan ilmu sosiologi. Salah satu tanggung jawab umat Islam adalah mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Aktivitas proses Islamasi tidak terlepas dari subjek dakwah atau dai yang harus menguasai tentang berbagai disiplin ilmu dakwah. Dalam konteks ini, sosiologi dan psikologi sebagai perangkat atau alat bantu untuk terancangnya tujuan, dan dakwah tersebut menemukan urgensi. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi dalam dakwah memiliki peran penting bagi para dai yang mengharapkan aktivitas dakwahnya meraih sukses dalam proses perubahan tingkah laku manusia dari gejala dan sikap yang cenderung menghancurkan moral umat menuju religiusitas, kehidupan yang baik, moralitas dan bertanggung jawab, sehingga terwujud tatanan kehidupan yang damai sentosa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yaitu ilmu komunikasi. Yang kita ketahui di sini bahwa komunikasi itu adalah proses pemindaian pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Nah, kaitan antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi ini sangatlah berterkaitan antara satu sama lain. Sudah kita ketahui, dakwah adalah suatu proses penyampaian pesan kepada sekelompok orang atau yang disebut dengan dai, pendengar. Nah, di situ pasti ada komunikasi antara pendakwa dengan pendengar. Itulah keterkaitan antara psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara psikologi dakwah dengan psikologi agama. Islam merupakan agama dakwah, yakni dengan menyebarkan kebaikan, kebenaran kepada umat manusia. Setiap umat muslim diwajibkan untuk berdakwah agar semakin banyak umat manusia yang beramal ma'ruf seperti yang telah disyariatkan dalam Islam dan menjauhi perbuatan munkar. Dai sebagai seorang menyampaikan dakwah. Psikologi agama meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku seorang.
berpikir, bersikap, dan bereaksi. Karena tingkah laku tidak dapat dipisahkan dengan keyakinan, jika psikologi dakwah berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari sebesar-besar keyakinan agama seorang mempengaruhi tingkah laku dakwah dilakukan terhadap orang yang belum beragama dan orang yang sudah beragama. Dan soal yang ketiga yaitu bagaimana manusia dalam konsep teori psikologi dan konsep Islami. Nah, dari konsep psikologi bertolak dari pengertian psikologi sebagai ilmu yang menelaah tentang perilaku manusia dan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia, di mana psikologi memandang bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku dan corak kehidupan manusia. Selain itu, psikologi apapun akhirnya menunjukkan bahwa filsafat manusia yang mendasarinya bercorak antropocentrisme, yang kemudian menempatkan manusia sebagai center dari segala pengalaman serta penentu yang menyangkut manusia dan kemanusiaan. Pandangan ini mengangkat manusia dalam derajat yang begitu tinggi, di mana manusia seakan menjadi prima kuasa yang unik, pemilik akal budi yang hebat. Tentu kita penasaran bagaimana konsep manusia menurut para psikologi. Dan yang kedua yaitu manusia dalam pandangan Islam. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara yang satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan kembali soal-soal yang diberikan. Mungkin banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.